Yang ini nih banyak salah cetak ini. Misalkan nafsun takdzibu bi an tanfiyaha kama nafatha fid dunya, ini tulisannya. Ya nggak apa-apa buat pegangan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Ya kalau ya kan nasta'in shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir lana wa liwalidayna. Silakan semuanya doa dulu masing-masing. Kita mau ngaji Quran, belajar Quran, insyaallah doanya dikabul Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa doain lembaga, doain Darul Quran dan semua irisannya dan keluarga besarnya. Silakan. Recording in progress. Terima kasih Kiai Jamil, Kiai Tarmizi, dan para kiai, para kepsek, dan semua SDI yang hadir dan yang ngikutin di Zoom atau di kemudian hari. Banyak salah itu. Baris-baris awal aja udah salah. Ya tapi nggak apa-apa buat pegangan. Dan semua keluarga besar yang ikut dan siapa saja yang ikut di kemudian harinya. InsyaAllah mudah-mudahan Allah ridha dan memberikan ilmunya buat kita semua. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Rabbi zidna ilman nafi'an. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhum man nusina wa 'allimna minhum ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa tarafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Bismillah. Suratul Waqiah. Insyaallah adalah surah yang sangat kita akrab dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi keakraban kita terhadap surah ini tidak mendorong sebagian dari kita bahkan untuk membaca terjemahnya. Coba saya mau nanya jujur. Siapa di antara saudara yang belum pernah ngatamin terjemahan Al-Waqiah? Bisa saya lihat? Yang belum pernah menghatamkan terjemah. Ya ini baik sangkanya adalah Anda semua ngerti bahasa Arab. Ya, jadi nggak perlu menghatamkan terjemah. Tapi di luar, di masyarakat umum, ya seperti itu, baca tapi tidak tahu terjemahnya. Apalagi kemudian naik tingkat kepada tadabbur dan tafsirnya. Panggung ini adalah panggungnya Kiai Jamil nih. Beliau masternya di tadabbur Quran. Ini kursinya kursi Kiai Jamil. Belagu-belagu ya saya ini. Insyaallah mudah-mudahan kita niatin menghatamkan bukan cuman ayat dan surahnya, tapi juga tafsirnya. Lebih daripada terjemahnya. Semuanya bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini diambil dari tafsir Jalalain ya. Kiai Kosasi ada ya? Kalau Kiai Kosasi ada langsung tukar pemain. Kiai Kosasi yang ngajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'atu. Ai qamatil qiyamatu. Terjadinya hari kiamat.
Saya kutip juga dari guru kita yang pernah kemari, ulama besar ya, yang Kiai Jamil pernah megang kepalanya, mijitin kepalanya, Masya Allah. Syekh Wahbah Az-Zuhaili, Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Dari tafsir Munir beliau, wal waqi'atu ismun lil qiyamati kal azifati wal haqati wa ghairiha summiyat bidzalika litahaqquqi kauniha wa wujudiha. Al-Quran ini senantiasa mengembangkan kosakata, mengembangkan bahasa, mengembangkan kalimat. Dan pengembangan terhadap kosakata, bahasa, kalimat adalah pengembangan manusia dan peradaban. Jadi kalau kita perhatikan, nanti juga saya akan bawa dengan izin Allah ke surah-surah yang lain, ayat-ayat yang lain. Jadi mungkin bisa sekali duduk, bisa juga nggak sekali duduk. Ya, kita ikutin aja ritmenya nanti pembahasan tafsir Al-Waqi'ah. Banyak sekali nanti pengembangan dan penguatan kosakata dari kosakata Al-Quran yang berangkat dari Bismillah. Jadi awalnya adalah Bismillah. Ayat pertama suratul Fatihah. Dari situ terus berkembang kosakatanya. Termasuk Al-Waqi'ah. Al-Waqi'ah adalah ismun, satu nama, lil kiamati, untuk hari kiamat. Seperti apa kata Syekh Wahbah? Kal azifati wal haqqati wa ghairiha. Seperti nama-nama al-azifah. Kemudian al-haqqah. Atau yang lainnya. Dan dinamakan kemudian al-waqi'ah summiyat bidzalika, yani summiyat bil waqi'ati. Kenapa? Karena litahaqquqi kauniha wa wujudiha. Ya. Karena kiamat itu adalah sesuatu yang nyata dan pasti adanya. Waqi'. Nah, kita suka ngomong ini waqi' loh. Jadian loh. Nah, kalau kita ngobrol tuh, bahasa Arabnya pondok gitu kan. Waqi' nggak nih? Waqi' beneran ini. Ya. Artinya sesuatu yang pasti terjadi gitu. Qamatil qiyamatu idza waqa'atil waqi'ah, yakni hari terjadinya kiamat. Nah, setelah nanti kita pelajari suratul Waqi'ah, akan tampak betapa memang surah ini memang surah kaya raya. Surah yang penuh dengan kekayaan. Yang kekayaannya bukan kekayaan main-main itu. Kekayaan hakikiyah yang harusnya hari itulah hari yang menjadi concern kita semua. Kan hari yang ditunggu oleh orang atau hari yang dicemaskan oleh orang itu adalah hari-hari jalannya dunia ini. Dan kita berhenti di dunia ini. Ayyamuna ayyamud dunyawiyah faqata. Bas, hari-hari kita hanya hari-hari dunia saja. Enggak kita bawa kepada yaumul qiyamah, yaumul barzah, yaumul hasyar, yaumul ba'ats, yaumul hisab gitu. Kita berhenti gitu. Hari istimewa buat kita ya hari milad, hari diangkat, hari naik, hari dapat jabatan, hari cair kemudian gaji, atau hari cair proyek, hari dapat tanda tangan, hari kemudian dapat beasiswa, hari pertama masuk kampus. Hari-hari yang istimewa buat kita adalah bukan hari kiamat. Dan tidak salah juga karena kita jarang mengeksplor tentang hari kiamat. Makanya tidak dipenuhi otak kita, pikiran kita dengan sesuatu yang sifatnya terkait dengan hari kiamat. Maka ketika kemudian Allah memisahkan Al-Waqi'ah, dan nanti Al-Waqi'ah dijabarin lagi jauh tuh, nanti ketemunya di Al-Haqqah, kemudian di Al-Ma'arij. Itu untuk mengingatkan manusia bahwa ada hari yang kamu harusnya harapin, di samping kamu takutin. Apa sih hari yang ditakutin? Hari jatuh tempo, kan gitu. Hari yang diinginkan, hari di mana datang motor, diinginkan. Tapi begitu datang motor,
Ada hari yang ditakutin, apa? Hari bayar cicilan. Nah, konsentrasi kita kenapa suratul Waqiah ini kaya dan mendatangkan kekayaan, surah kaya raya, benar, karena akan menginsyafkan kita. Ada hari di mana kita lebih harapin dan hari di mana kita lebih takutin. Hari yang kita harapin apa? Hari kelahiran anak kita. Hari yang kita kemudian nggak harapin, hari yang kemudian kita takutin, meninggalnya suami, meninggalnya istri. Oh, kalau nanti istri meninggal, siapa nih yang masakin? Siapa nih yang kemudian jagain anak? Itu kata suami kalau di depan istri. Oh, di luar istri beda lagi. Dan nanti makin kepada juz amma, makin ngegas di mana coba? Makin ngegas di urusan hari akhir lah. Coba aja saudara lihat kalau udah cerita juz amma. Udah didominasi tentang wajah hari akhir. Baru nanti dia cooling down lagi tuh, cooling down deng. Quran ini memang luar biasa, ibarat kata nge-gym, senam. Kalau udah masuk juz 30 tuh ritmenya makin keras. Nah, pintar di ujungnya dia cooling down lagi sampai kemudian ketemu qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, berhenti. Mudah-mudahan kita bisa menyadari gitu. Apa sih yang kita tunggu dan nantikan ketika kemudian kita menjaga halaqah Quran. Saya menanti bayaran Allah nanti di hari kiamat. Di hari ditegakkannya hisab. Saya menanti bayarannya Allah. Itu menjadikan kita tuh jadi kaya gitu. Apa yang kemudian saudara harapkan dengan saudara menjadi kepala sekolah di Darul Quran, atau malah menjadi OB di Darul Quran? Oh, nanti ada hari di mana saya posisinya tinggi, saya posisinya bagus, saya posisinya cakep. Saya masuk ke Ashabul Yamin. Jadi harapannya bukan 30 hari ke depan nanti ada gajian, atau harapannya bukan 2-3 bulan ke depan proyek cair. Harapannya bukan kemudian jangka pendek, tapi jangka yang sangat panjang, yang kata Allah qoriba. Ente bilang ba'ida, enggak. Aku bilang qoriba, dekat, tenang aja. Laisa liwaqa'atiha kadhibah. Ayat 2, laisa liwaqa'atiha kadhibah. Ya. Nafsun takdzibu bi an tanfiyaha kama nafatha fid dunya. Kalau udah terjadi, nggak bisa kayak di dunia. Di dunia boleh percaya, boleh enggak. Tapi kalau sudah terjadi, idza waqa'atil waqi'ah, kemudian laisa li waqa'atiha kadhiba, udah terjadi, maka apa nih? Kata dua imam, dua jalal. Siapa aja imamnya? Jalaluddin As-Suyuti. Satu lagi? Al-Mahalli. Buat beliau berdua, buat saya Wahbah dan semua yang terkait dengan beliau, wa usulihim wa furu'ihim fi kulli makan fi kulli zaman mi awali zaman ila akhiri zaman. Buat guru-gurunya yang tersambung terus sampai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Jibril. Dan buat siapa yang belajar tafsirnya, tafsir Jalalain, tafsir Munir, dan murid-muridnya, dan siapa yang kemudian mengajarkan kitab-kitabnya. Al-Fatihah. Laisa liwaqa'atiha kadhiba. Hari di dunia itu belum tentu terjadi loh. Ya, belum tentu terjadi.
Yang pasti terjadi itu ya, hari-harinya Allah Subhanahu wa taala, walaupun dunia tetap harinya Allah ya. Hari-harinya Allah itu maksudnya apa? Hari kematian. Dan termasuk hari kiamat. Hari barzakh, hari-hari kebangkitan, hari-hari dikumpulin, hari-hari hisab. Itu hari pasti. Sekarang hari apa? Jumat. Besok pasti Sabtu nggak? Belum. Belum. Kenapa bisa belum? Ente bisa nggak ngalamin hari Sabtu itu. Saya bisa nggak ngalamin. Kepastiannya nggak ada. Ayamud dunya itu. Dan Sabtu kan menjadi relatif. Sabtu kata siapa? Kalau kata Amerika masih Jumat. Hah? Kalau ente mendaratnya di Jeddah, belum terjadi Jumat. Kalau misalkan ternyata mendaratnya jam 9. Ya di Indonesia sudah masuk pagi, masuk Sabtu. Tapi di Jeddah ente masih jam 9. Ternyata datang serangan jantung, nggak pasti juga. Bukan Sabtunya, tapi yaumul mautnya itu yang pasti. Nah, kata dua imam kita, nafsun takdzibu bi antan fiyaha kama nafatsha fid dunya. Kalau sudah ngelihat, kita jadi tahu itu waki, itu terjadi. Nggak ada yang bisa ada yang bisa mendustakan. Nah ini kita nanti dari sini kita nikung kemana-mana. Khafidatur rafi'ah. Ini kenapa kemudian saya melihat salah satu kepalanya Waqiah, walaupun semua ini hitungannya kepala ya. Salah satu dagingnya Waqiah, walaupun semuanya ini daging. Tapi salah satu yang saya notice Kiai Sani, Kiai Tarmizi, Kiai Jamil dan para kiai, para ibu nyai di pesantren Darul Quran dan sekitarnya dan juga yang ikut dengan Zoom. Ini ayat 3. Di sini nih kita kelihatan nih kita orang kaya, orang mulia, orang hebat, orang baik, orang bagus, atau sebaliknya. Kalau di dunia malah, dan di dunia ini nggak ada yang ngerti juga. Ada orang masuk penjara, se-Indonesia bilang dia hina, dia payah, dia menerima buahnya, tapi bisa jadi dia mulia. Kenapa? Karena dia udah tobat. Ente yang pada se-Indonesia ngomongin lagi belum tobat, cuma karena belum dibuka, belum ditangkap, belum dikulitin. Sedangkan orang yang satu ini udah dikulitin. Pada saat kita ngomongin, dia lagi tinggi-tingginya, lagi rafi'ah. Ayat 3, khafidatun rafi'atun. Hari kiamat itu adalah hari di mana ia merendahkan dan meninggikan. Siapa yang fa'ilnya kemana ini? Khafidah, rafi'ah kemana? Ke Waqiah. Waqiah itu khafidah, rafi'ah. Oke, Saiful siap-siap benerin saya kalau salah. Nanti jangan jauh-jauh pul. Dan dipakainya kan fa'il semua nih. Untuk menunjukkan kepastiannya itu. Pasti rendahnya, pasti tingginya. Dan di dunia nggak ada yang pasti. Ada orang kaya udah pasti tingginya, belum tentu. Ada orang menjabat udah pasti tingginya, belum tentu. Orang di PHK udah pasti rendahnya, belum tentu. Orang dapat udah pasti tingginya, belum tentu. Orang kemudian terusir udah pasti rendahnya, belum tentu. Tapi kalau Waqiah karena dia posisinya fa'il, maka dia pasti khafidah, pasti rafi'ah. Nah, kita kalau nggak ngaji tafsirnya, bisa jadi ngeblank. Tapi gegara dijelaskan tafsirnya, padahal cuma sebaris tafsirnya ini dari Imamul Jalalain ini, dari dua jalal kita ini. Apa? Aihiya mudhiratun li khafdi aqwamin bidukhulihimun nara wali rafi akharina bidukhulihimul jannah. Coba diresapi. Pakai rasa bacanya. Ai hiya mudhiratun. Li khafdi aqwamin
bidukhulihimun nara wali raf'i akharina bidukhulihimul jannah. Saya berbaik sangka saudara adalah punggawa-punggawanya dari Al-Quran. Bahasa Arab pokoknya udah lewat. Saking lewatnya nggak paham. Ayo kita baca bareng-bareng. Ai mudhiratun li khafdi aqwamin bidukhulihimun nara wali raf'i akharina bidukhulihimul jannah. Kita nggak ikut rombongan, kita nggak masuk kabinet, nggak usah sedih bos, nggak ngaruh. Bisa jadi nggak masuk kabinet, sorga buat ente. Masuk kabinet, neraka buat ente. Ente nggak dapat sesuatu yang ente idam-idamkan, nggak usah merasa gimana-gimana juga, biasa aja. Kenapa? Tidak bidukhulihimun nara, tidak yudkhilihimun al-jannah. Yang harus kemudian kita ingat, dan Quran pun bahasanya hebat ya. Ini kan Nabi aja udah qasir jami. Nabi itu udah singkat, padat gitu. Nabi itu kata-katanya, ya karena Nabi juga wahyu ya. Ngomongnya tuh nggak perlu panjang, nggak perlu lebar. Satu kosakata gitu. Wah, luasnya kayak apa tahu. Allah tidak memakai kalimat Imamul Jalalain. Kalau pakai Imamul Jalalain kan panjang nih. Apalagi pakai Imam Yusuf. Nah, ini bisa ceramah sejam 2 jam. Ngerti nggak? Bisa jadi enggak. Tapi Quran memakai 2 kosakata saja. Khafidatun, rafi'atun. Cuma memang kita harus berakal. Saya menyaksikan 2 ayat ini tuh udah belas tahun judulnya nih. 10 merhatiin itu kalau pas ketemu khafidatur rafi'ah merhatiin. Ini gue di mana nih ntar? Gue rendah enggak apa tinggi enggak gitu. Di sini gue tinggi tapi ntar di sono rendah enggak? Khafidatun rafi'atun. Maka seperti yang saya sampaikan di awal nanti, kenapa surat Waqiah ini bikin kita menjadi kaya raya? Gila loh. Di posisi di mana ntar orang pada kelenger, kita rafi'ah. Dan kenapa kemudian dulu kita langsung memilih tahfiz Quran? Rafi'ah bos. Matahari lagi sejengkal, kita malah di hadapan Allah lagi ngaji. Dan kita akan dapat perintah Allah. Ayo baca. Kita tunggu tuh. Jadi kita jangan baca dulu sampai dengar Allah ngomong gitu. Ayo abai, baca seperti kamu baca di dunia. Itu yang ngomong Allah tuh. Widuh. Allah cuma ngomong salam gitu. Salam seperti di surat Yasin. Tapi ente rafi'ah itu. Di dunia ada yang salam belum tentu rafi'ah. Jadi disalamin tuh sama Pak Lurah. Ya biasa aja. Tapi kalau dapat salam langsung dari Allah, udah pasti rafi'ah. Aihiya mudhiratun li khadli aqwamin bidukhulihimun nara wa li rafi akharina bidukhulihimul jannah. Kejadian hari kiamat itu akan menampakkan siapa di antara mereka yang terhina. Ini juga dari Al-Asmaul Husnanya Allah Jalla Jalaluhu kan. Khafid, rafi'. Maka namanya apa tuh? Kita beramal dengan iltibas ya. Betul ya? Iltibas ya Jamil. Jadi ketika ketemu khafidatur rafi'ah, enggak salah kemudian kita membaca ya khafid. Ya rafi'. Wahai yang merendahkan, jangan rendahkan aku. Ya rafi', wahai yang menaikkan, naikkan aku. Dari khafidatun rafi'atun.
Kejadian hari kiamat itu akan menampakkan siapa di antara mereka yang terhina karena dimasukkan ke dalam neraka, dan siapa di antara mereka yang ditinggikan derajatnya karena dimasukkan ke dalam surga. Ada pemisahan nanti. Oh, dia mah bukan teman gue, ya nggak apa-apa, nggak ada ngaruhnya. Tapi ketika Allah bilang dia bukan ashabul yamin, nah itu baru ngaruh. Lu milih siapa? Milih dia apa milih gue? Milih mereka apa milih kami? Partai lah, kelompok lah, klub lah, organisasi atau apa, nggak ngaruh. Karena kelompok pada hari itu cuma 3. Itu yang harus jadi konsentrasi kita. Kita nggak masuk klubnya orang-orang yang kira-kira the have, berduit, enggak, biarin aja. Mending kita masuk kelompok yang riyadhah, yang tahajudan, yang duhaan, halaqah Quran, yang 1 hari 1 juz. Nah itu aja. Secara dunianya nggak di situ kita. Nah pemisahan nanti itu adalah pemisahan yang juga waqi. Sebagaimana terjadinya kiamat, dia adalah waqi, maka pemisahan itu juga adalah waqi. Pemisahan itu waqi. Kata Syekh Wahbah, laisa liwuqu'iha sarifun wala dafi'un. Wa qawluhu laisa liwaq'atiha isyaratun ila annaha taqa'u daf'atan wahidatan. Dan enggak ada yang bisa ngelak karena terjadinya sekonyong-konyong. Salah satu yang saya syukuri, misalkan dengan benar-benar serangan yang luar biasa sekali, nggak ada yang sekonyong-konyong, nggak ada yang sifatnya itu daf'atan wahidatan. Jadi kita masih bisa ngeles, nggak ada yang suddenly, insya Allah ngeri loh yang suddenly itu. Pulang dari Amerika langsung cegat KPK, itu dia daf'atan wahidah, kira-kira secara bentuk dunianya. Nggak pernah ada musuh, tapi cuma ditegur sekali mati karena dibunuh. Ada orang begitu kan? Nggak ada riwayat musuhnya, nggak ada. Cuman dia salah nih, negor orang yang ditegur udah 99 nih, udah hampir tumpah. Dia sebenarnya lagi keluar rumah pengen nyari sesuatu yang nurunin dari 99. 98, 97, 96, 95, syukur-syukur 80, syukur-syukur 70, 60, 50, 40, 30, 20, terus dia pulang. Ternyata di posisi dia 99 nih, yang satu lagi 100, ketemu yang melengkapi dia. Padahal kita ya lah ditegur dong pakai ngebunuh orang. Bos, pada posisi dia itu, dia lagi 99. Penuh gitu otaknya. Suntuknya itu bukan main gitu. Kemarin, ini tanggal berapa ini? 19, tanggal 18 ada kejadian, ada pengendara motor marah-marah karena kena pantulan spion. Netizen yang budiman bilang, yalah kena pantulan spion doang. Iya ada orang kena pantulan spion, muarahnya bukan main. Iya, dia datang nih motor, berhenti, terus kena pantulan matahari dari spion orang, marah. Kita nggak bisa bilang begini loh, ya lah cuman spion doang, gara-gara sepele, nggak bos. Hidup dia lagi berat. Waduh, ketemu nih spion. Ya. Saudara, makanya kita dikasih 5 waktu, kenapa coba? Ya, ngendorin urat saraf itu. 5 saraf masih 5 saraf. Ini waktu masih jauh, dikasih duha supaya ente enggak 100. Di tingkat kesetresan tuh enggak 100. Ada orang kan yang damai ya, dia berada di level kira-kira 10-30 ya.
Ada yang bilang, misalnya ada yang bilang, ya apa kek itu. Ya, kalau di 20, ya kan naiknya 30 gitu. Masih oke lah gitu. Masih biru gitu kira-kira. Tapi yang bahaya nih kalau ente udah mulai 60, 70. Jadi kalau ada orang-orang yang tiba-tiba tidak menampakkan keasliannya, itu mungkin lagi berat. Makanya seorang istri yang bijak ketika ayah pulang, suami pulang, terus marah-marah gitu. Itu ibu yang bijak akan, udah kamu ke kamar dulu. Atau kamu bikinin air teh buat bapak kamu gitu. Tuh makin dijawab makin naik tuh. Dia datang udah 70. Begitu dia datang 70, kemudian datang nih anaknya. Pak, besok mesti bayar. 80 tuh. Tinggal, iya, dia stoknya tinggal 20. Nah, dia bisa selamat ketika kemudian Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia ngehela nafas sebentar. Nah, 80, 75 tuh. Yang ngayun gitu. Laisa liwaqa'ati isyaratun ila annaha taqa'u daf'atan wahidatan. Udah kiamat, pemisahan itu juga langsung sekonyong-konyong. Tiba-tiba kita ada di A, ada di B, ada di C. Sampai sini saya ingin teman-teman menguasai khafidatur rafi'atun. Ini sih perlu memang penggalian terus ya. Jadi saudara besok baca lagi Waqiah, berhenti sejenak di khafidatur rafi'ah. Jadi begitu, idza waqa'atil waqi'ah laisa li waqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Jeda sebentar. Ini di luar kita ngatamin, kalau ngatamin ya jalan terus. Kalau lagi memang kita ngejar angka, ya nggak apa-apa, jalan terus aja. Kalau perlu baca cepat, no problem. Tapi kan ada masa di mana kita harus tadabbur. Nah, ketika kita tadabbur, kita hirup tuh energi khafidatur rafi'ah. Kita bayangin kejadiannya seperti apa. Dan yang cantik ini kan sebenarnya, yang cantik ya, Suratul Waqiah ini kita sudah membaca dan menguasai Ar-Rahman. Itu idealnya. Di mana Ar-Rahman kan udah ada pemisahannya itu. Udah ada pemisahannya kan. Mulai dari mana misalnya? Mulai dari yu'raful mujrimuna. Waliman khafa maqama. Kemudian di bawahnya ada wa min dunihima jannatan. Keadaannya juga surga dan neraka dibahas. Kalau kita naik ke atas lagi, ya, Waqiah, Ar-Rahman, ketemunya apa? Al-Qamar. Begitu ketemu Al-Qamar, nanti kita ke atasnya lagi ketemu An-Najm. Nah, kalau kita kemudian bacanya itu dengan tadabbur, ya, An-Najm masuk Al-Qamar, di ujung Al-Qamar ada Azizim Malikim Muqtadir, masuk Ar-Rahman, kemudian masuk baru Waqiah. Wah, pemahamannya cakep itu. Coba dilihat lagi ayatnya. Buka Qurannya. Buka Qurannya. Silakan dilihat terjemahnya. Saya baca 3 ayat. Saudara konsentrasi di 3 ayat ini. Bulak-balik konsentrasi di 3 ayat ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Idza waqa'atil waqi'ah, ayo dihirup itu ya, diserap energinya ayat ini. Di mana ntar kita ini? Laisa liwaqa'atiha kadhibah. Khafidatur rafi'ah. Bawa nih pada afirmasi, pada doa, jangan sampai hari kiamat itu mengkhafidkan kita. Saya sih ngebayangin ya, kita setiap saat merepetisi jangan sampai rendah, merepetisi supaya tinggi di hari di mana habis itu emang udah nggak ada lagi di hari-hari, udah selesai. Karena yang satu udah di neraka, satu udah di surga kan, udah selesai. Nah, terus kita merepetisi terus nih bahwa kita insya Allah nggak bakal rendah, kita bakal tinggi. Sedangkan kita tahu kekuatan repetisi itu dahsyat sekali. Jangankan Quran, kalimat-kalimat biasa aja terrepetisi itu hebat sekali, apalagi Quran. Nah, tiap hari kita ngaji nih. Idza waqa'atil waqi'ah. Ya Allah, selamatin aku di hari terjadinya kiamat. Emang kita udah mati, gitu ya? Nah, kita mau udah nggak ngalamin kali waktu, enggak, semua akan ngalamin. Ntar kita lihat tafsirnya. Jangan bilang ente kan udah mati, ente nggak tahu kiamat apa. Enggak bos. Ini kita coba jalan-jalan sebentar aja. Kita jalan-jalan, kita lihat misalnya surah apa ya? Misalnya Al-Ma'arij. Oke, ya Al-Ma'arij. Ujung. Ini kalau kata orang Betawi, kalau ayam ikut berkokok, malaikat ikut ngaji, bener-bener. Iya. Gak pakai mama gopron dah tuh ya. Allahumma sholli ala sayyidina. Tamunya suruh ikut ngaji aja, jangan ngobrol depan. Oke, lihat ayat 43 misalnya. Yauma yakhrujuna minal ajdathi sira'an ka'annahum ila nusubin yufidun. Pemandangan apa coba tuh di hari itu? Hah, kayak Jamil. Kuburan pada tebelah gitu. Kita harus berdoa loh. Kita belum masuk nih pada tafsir Ashabul Yamin, Ashabul Shimal. Jadi jangan bilang begini, ya itu mah udah gak ngalamin kali, udah mati. Iya, semua orang akan merasakan, itu dia. Semua orang akan merasakan. Kenapa disebutnya juga waqi'ah? Karena semua orang harus melihat, harus menyaksikan kiamat itu. Dan nggak ada orang nggak melewati kiamat tuh, nggak ada. Karena kiamat itulah hari di mana dikelompok-kelompokin, PKL gitu. Ada yang tapi PKL kalau di Kabupaten Tangerang udah dikumpulin di satu kota aja, PIK namanya. Oh, lu ada yang Kronjo, ada yang mana lagi? Mauk, ada yang mana lagi? Luknaga. Sekarang enggak, kumpulin satu aja, PIK. Ya iya PIK sebutannya. Mana aja PIK udah.
Kalau kita nitikin, ya Allah jauh aman nih keronjo. Waktunya itu empik. Luar biasa. Ya. Ya, kita mesti persiapan tuh hari itu. Ditambah lagi, kenapa kita mesti ngejar amalan-amalan yang sifatnya jauh-jauh. Ya, nggak usah mau tahu tamu siapa datang, weh matanya nyurang. Weh. Lo ngaji kebiasaan nih. Ada tukang dagang lewat, ini. Ada ibu-ibu lewat, ini. Semua yang lewat ini itu biasaan. Nah, di belakang siapa no? Pakai nengok lagi, amin, ngapain nengok? Kenapa kita mesti konsentrasi juga sama amalan yang jauh-jauh? Kan ada amalan yang jauh-jauh nih, kayak awabin misalnya. Awabin kan kalau kita ngelakuin awabin itu setara dengan ibadah 12 tahun. Oke, Bos. Kita pikir 12 tahun tuh udah sempurna ya, udah keren ya. Coba dihitung, buka kalkulator. Buka kalkulator. Kalau kita melakukan 1 kali awabin, oke, 1 kali awabin, kan setara dengan ibadah 12 tahun. Mayan nggak tuh? Mayan kan? Kalau 7 hari berapa coba? 84. Sekarang jangan kali 7. 12 langsung kali 365. Tahun. Iya tahun dong. Iya kan? Kan kita ngerjain awabin nih 6 rakaat. Ba'diyah 2 ditambah dengan 22 terserah. Mau awabin dua-duanya, mau hajat atau tobat, terserah. Pokoknya 6 rakaat habis sholat fardu maghrib. Orang yang mengerjakan awabin 6 rakaat habis maghrib, maka dia diletakkan pada timbangannya seakan-akan dia ibadah 12 tahun. Kalau setahun ente pikir udah lama ya? 4.800 ya? 4.000 berapa? 300. Kan kelihatannya udah lama ya? Lama banget kan ya? Oke, saya kaliin 10 tahun. Ente istiqomah sejak hari ini 10 tahun yang akan datang istiqomah berarti 43.000 tahun. Lah kalau kiamat terjadinya masih 1.000.000.000 tahun gimana? Kalau kiamat terjadinya masih 1.000.000.000 tahun. Dan jangan lupa kalau udah masuk ke alam barzah, hitungan harinya beda. Jadi awabin pol-polan sepanjang umur kita pun ternyata belum cukup bekal kita juga. Segitu udah diletakkan oleh Allah 12 tahun per awabin. Itu luar biasa Pak. Bu, Mas, Mbak, Kakak, Adek, kawan-kawan ustazah, ustaz. Itu aja udah luar biasa. Tapi begitu kita sandingin dengan hari-hari alam barzah, hari-hari di hari kiamat, hari-hari kemudian di hari akhirat, ya kita belum cukup bekal. Iya, itu baru 1.000 hitungannya. Ada yang hitungannya khamsin alfasana, 50.000 tahun bagaimana ceritanya. Ternyata 10 tahun baru sehari. Ya kalau saya ngelakuinnya di tanah suci bagaimana Pak Ustadz? Ya top itu, kali 100.000. Tapi coba aja itu. Coba silakan itu. Anggaplah ente kerjanya di tanah haram gitu. 12 tahun, tapi karena itu dikali 100.000, berarti kan 1.200.000 tahun. Tetap aja kurang. Orang aneh bilang 1.000.000.000. Baru 438 juta. Nah, ini loh. Jadi ketika kita dan nanti ketika kita ngaji suratul waqiah, kesusahan dunia ini mendadak jadi enteng. Gini ya, ini teori sebagai pelaku orang yang sering susah. Pelaku orang yang sering dapat masalah. Ini saya pelaku, jadi masternya insya Allah, izin Allah. Kenapa kita bisa tahan kalau kita udah ukur akibat yang paling pahit?
akibat yang paling pahit terus kita terima, udah enteng tuh. Ini kan kita jadi panas nih otak karena kita nggak mau nerima akibat yang paling pahit. Padahal mah kalau akibat yang paling pahit kita udah terima, ya udah. Jadi udah di Polres nih urusannya, udah di Polda. Berarti apa yang paling pahitnya? Masuk Polres, masuk Polda. Terus kita rencanain apa di dalam? Ya rencanain ngapal Quran. Terus kita udah terima itu. Hotel City zaman dulu bakal disita. Yang paling pahitnya apa? Bakal disita. Terus kita nerima nggak disita? Nerima. Kalau udah nerima gimana? Ya enteng pak. Malah kita ingat ya dulu live. Woi alhamdulillah nih kita bakal disita nih Hotel City. Ini hari terakhir buat kita. Begitu malah bergembira gitu. Yang nyita pada bingung. Kok bapak malah seneng sih disita? Ya lah gue nggak bayar lagi besok. Oh iya cerai pesta bener ya. Nah ukuran pahitnya itu, ukuran susahnya ngejejak di ashabus shimal bos. Yang kalau disentuh aja, kan kalau satu tetesan api neraka bocor ke dunia, satu tetesan loh. Nah kita direndam di api di sungai neraka, bagaimana ceritanya coba. Maka kesusahan dunia nih, apapun judulnya, ternyata ini manajemen kesusahan kita menjadi biasa saja. Ya biasa aja lah. Termasuk juga manajemen kelezatan. Insya Allah nggak membuat kita menjadi lupa diri. Karena ada manajemen kelezatan. Apa manajemen kelezatan? Ah, ini belum seberapanya nih. Gitu. Sekarang jam berapa ini? 9.42. Oke, kita balik lagi ke tafsir Waqiah. Idza rujjatil ardu rajja. Apabila bumi digunjangkan dengan sedahsyat-dahsyatnya. Hurrikat harakatan syadidatan. Yani bila mana bumi mengalami gempa yang amat dahsyat, syadidatan, syadid. Kita udah banyak menyaksikan kan di 1-2 dasawarsa terakhir gitu ya. Luar biasa, lempeng bergerak, musnah kehidupan. Bumi bergerak, musnah. Udah kiamat belum? Belum. Kok ketika kita baca idza rujjatil ardu rajja nggak ngefek gitu? Ya karena kita nggak tahu. Makanya ada baca emang ngejar angka, ngatamin, riyadhah, sempetin, kemudian kita kayak nyeruput kopi. Ya kayak Jamil, kayak nyeruput kopi. Kayak nyeruput apaan? Kopi. Pahit. Ada kopi apa? Banyak. Saya pun punya kopi disimpan buat dia. Kopi apa? Turki ya. Tinggal 2. Jadi Anda nih ya, setiap hari satu gitu, itu lebih berharga ketimbang saudara kemudian misalnya. Karena gini ya, jujur ya, sebagai penggerak tahfiz, sebenarnya kita ini lebih disuruh tadabbur kok. Sebagai penggerak khataman Quran, kan kita ini penggerak tahfiz, penggerak khataman Quran, tapi sesungguhnya yang lebih disuruh oleh Allah apa? Tadabbur. Sebenarnya mah dalam satu hari itu, idza rujjatil ardu rajja saja. Tapi kemana-mana kita buka Al-Wajiz, kita buka Al-Munir, kita buka Jalalain. Sekarang ada AI, ada terjemah juga, ada Google. Insya Allah masih banyak kebersihan di sana. Di internet masih banyak ilmu di sana.
Insya Allah, insya Allah, insya Allah. Tapi kita nyari tahu, ini ada apa sih idza rujjatil ardu rojja? Itu kan ada idza tuh di situ. Nah, coba jagoan-jagoan i'rab mana? Dari Quran. Nih Yandi nih jagoan i'rab nih, jagoan nahwu sharaf. Ini sengaja di tengah nih. Enggak mau ditanya. Ini ada dua idza. Ada idza waqa'atil waqi'ah. Oke? Kemudian ada idza yang kedua. Ada idza rujjatil ardu rojja. Coba. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja. Ada dua idza. Ini masih nyambung apa terpisah? Yandi? Masih nyambung. Apa disebutnya? Idza pertama apa? Idza kedua apa? Hah? Nah, kasih kesempatan kita mengeksplor. Enggak perlu dijawab sehari ini. Kok ada dua idza ya? Bener nggak cuma ada dua idza? Kita jalan aja terus coba. Ya. Idza rujjatil ardu rajja, apabila bumi diguncangkan dengan sedahsyat-dahsyatnya. Yang diguncang ini baru pikiran kita, diguncang-guncang pikiran kita. Hati kita diguncang-guncang. Bukannya dia yang gua bantu itu. Sekarang dia jadi ngelawan gua. Waduh. Yang diguncang sama Allah baru pikiran, hati, akal, perasaan diaduk-aduk. Kayaknya udah kiamat aja rasanya. Yang diguncang baru bisnis kita. Yang diguncang baru rumah tangga kita. Belum guncangan yang disebutnya rojja. Rojja. Lihat tuh. Ada satu akar kata. Idza rujjatil ardu rojja. Nggak perlu jadi jagoan bahasa Arab. Kalau kita mau merhatiin, ini rujjatil, ini rojja, apa sama ya akar katanya? Kemarin saya ngelihat guru kita Yai Hamid Gontor cerita tentang kenapa dinamakan Madinah. Santri Ustadz dijelaskan oleh Yai Hamid, jadi tambah ingat, jadi tambah paham. Yang nggak tahu jadi tahu, yang tahu jadi tambah tahu. Ada kata kayak gini ya tadi ya, rujjatil ardu, ini roja, ini roknya sama, jimnya sama. Nggak perlu jadi jagoan bahasa Arab, asal dia itu kayak nyeruput kopi, ya karena kopinya belum datang, yang putih dulu, ya kan? Ya, dia begini cara bacanya. Masih lama kayak kopinya. Kayak Jamil sampai turun tangan langsung. Kopinya di dalam. Iya kan gitu kan? Nanti Quran will tell you something. Itu ente kayak ilmuwan aja tuh, kayak akademisi, kayak seorang pentadabur. Idza rujjatil ardu. Ini sama nih, idzanya sama nih. Hubungannya apa ya? Nah, kita tuh jarang begitu. Itu namanya kongko. Antar sahabat kongko. Ente sama Quran tuh dalam deep kongko. Ente punya masalah apa sih? Gitu loh. Nah, kita jarang begitu. Yang kita lakukan apa? Idza waqa'atil waqi'atu laysa liwaqa'ati kadhibatun khafidatun rafi'atun idza rujjatil ardu rajja wa basatil jibalu basan fa kanat haba'an munbatha wa kuntum azwajan thalathatan wa ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Saya juga begitu. Tapi bedanya saya mungkin dengan sebagian yang lain, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ada hari di mana lama-lama habis nih airnya. Nggak nyampe. Ahli-ahli jagoan i'rab, jagoan nahwu, jagoan sorof dipancing sama saya. Ada dua idza loh. Kedudukannya apa di sana? Dia jadi bernostalgia lagi nih. Kayak Saiful juga mulai nih mikir, iya ya. Allah memberikan apa? Informasi apa di sini? Hah?
Idza dijeda dulu. Idza waqa'atil waqi'ah dijeda. Laisa li waqa'atil kadziba khafidatur rafi'ah. Baru idza rujjatil ardu rajja. Ini apa? Dilingkerin tuh Pul. Dilingkerin Soleh. Dilingkerin nih Harun. Dilingkerin. Idza lingkerin. Kemudian kasih tanda tanya. Deng. Ini kopi Jamil bukan nih? Beda. Kopi kira maka ini Ashabul Yamin kan? Ini Ashabul Simal. Nih. Gue lagi nunggu kopi yang dari Jamil. Dari Kiai Jamil. Ini dari Ashabul Simal. Datangnya dari kiri. Iya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wah. Wih beda. Langsung sampai subuh. Allahumma sholli ala Muhammad. La ilaha illallah. Emang tuh Ashabul Yamin lain. Bukan main dah. Oh, sampai subuh segini. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Jamil sehat-sehat Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Kopi bahagia. Ya. Kita mikirin goncangan kehidupan kita terus, lembaga kita terus. Kita mikirin goncangan prahara yang terjadi di rumah tangga, di bisnis, di ekonomi, di pekerjaan, di kelas. Tapi kita diajak oleh Allah naik nih kepada prahara yang terjadi pada hari kiamat. Begitu kita ada di sana, maka prahara dunia kecil apa enggak? Jelas segitu doang. Segitu doang. Ntar gue lewat. Nah kalau perharanya hari kiamat enggak ada yang bisa lewat, bos. Enggak ada yang bisa lewat. Idza rujjatil ardu rajja, buat pelaku yang mengalami berbagai masalah, kesulitan. Ayat ini membantu sekali buat saya. Demi Allah, San. Idza rujjatil ardu rajja. Lah, belum bumi gitu, Mil. Hah? Yalah. Terus bagaimana? Ya bikin mie aja pakai cabai, itu aja. Masih berlaku itu. Kode lagi. Enggak, jangan. Cukup. Demi Allah, bos. Kelezatan dunia, ya, kesengsaraan dunia udah nggak ada artinya. Nanti bisa tua sebelum waktunya, maksudnya bisa dewasa sebelum waktunya. Biasa aja. Sama dunia biasa aja. Susahan ini biasa. Kenapa? Karena nanti udah masuk makomnya waqiah. Untungnya waqiah ini diantar sama Ar-Rahman. Adem. Saya termasuk yang alirannya feminis ya. Maka ketika saya menerjemahkan nanti mentadabburi misalkan Maliki Yaumiddin, berbeda sama orang-orang. Orang-orang Maliki Yaumiddinnya kejam itu. Awas lo, gitu. Harus ditungguin lo. Ibarat kata orang udah levelnya dipanggil sama Kiai Jamil. Ini udah harinya pokoknya keluar apa enggak gitu. Terus teman-temannya udah pada lesu gitu. Ya. Yang sebagian lagi nyukurin. Nah, mati lo udah. Atau seperti orang masuk ke ruangan Kapolda atau Kapolres. Atau masuk ke ruangan kepala penjahatnya, kepala premannya. Yang kira-kira kalau ditangani sama dia, kita mikir selesai nih orang. Kalau nggak buntung kakinya, buntung tangannya. Abis dah lo, temu abang gue lo abis dah. Kita yang di luar kok dengarnya ketawa ketiwi. Kok jadi ketawa ketiwi ya? Wah, ketawa. Wah, kita jadi bingung. Lah, kok nggak digaplok sama Jamil ya? Kok nggak ditamparin sama Ihsani ya? Ternyata ketemunya Maliki Yaumiddin yang didahului dengan 2 kali Rahman Rahim. Kalau penafsirannya maskulin Maliki Yaumiddin, serem bos. Gak ada yang bisa lari lo dari Allah. Gak ada lo. Sampai sekecil-kecilnya lo bakal dikupas lo. Itu Maliki Yaumiddin dari sisi maskulin. Tapi saya sebagai seorang pendosa yang banyak kekurangan, yang membutuhkan
penafsiran, pentadabburan dari sisi feminismenya Allah Jalla Jalaluhu. Maliki Yaumiddin bagaimana dikata serem. Diantar 2 kali Rahman, diantar 2 kali Rahim. Malaikat udah gemes aja. Malaikat udah gemes aja. Udah ini mah udah berhak pada neraka. Tiba-tiba ada hadis bitokoh kan. Ada hadis bitokoh. Coba cariin deh. Siapa yang bisa nyariin? Hadis bitokoh. Jadi hadis orang nih begitu digelar perkara gitu ya. Gelar perkara, waduh, isinya cuman dosa dia doang. Sejauh-jauhnya mata memandang, dan mata memandangnya mata pandangannya absir wa asmi. Asmi wa absir. Pandangan matahari itu tajam tajamnya. Yang dilihat tuh ya cuman dosa aja masih ada. Malaikat fum banget. Udah ini mah udah pasti neraka. Nah, ini jadi hadis bitoko yang pernah bikin saya nangis terseduh-seduh. Jadi dia pernah nulis la ilaha illallah. Pernah nulis la ilaha illallah, dia secari kertasnya, enggak tahu juga ada di mana tuh kertasnya, udah. Tapi ternyata itu begitu ditimbang lebih berat daripada gulungan kertas yang enggak ada ujungnya itu. Malaikat protes loh, di hadis itu kan protes. Bahkan bukan cuma malaikat yang protes, orang itu sendiri protes. Protes maksudnya protes nggak percaya. Masa sih segitu dong saya bisa selamat ya Allah? Terus kata Allah apa? Kamu timbang aja kalimat la ilaha illallahku itu coba. Maliki Yaumiddin. Ya Allah. Didahului dengan apa itu? Dengan 2 kali Rahman, dengan 2 kali Rahim. Nah, jadi bikin budaya, bikin culture ya di Darul Quran sambil ngopi sambil ngeteh gitu. Liatin saya. Nah, oke. Bikin budaya, bikin culture. Sekali lagi nih, ayo ikutin saya. Bikin budaya, bikin culture, di mana ada hari, jam, waktu kita berdua sama Quran seperti kita nyeruput kopi. Idza rujjatil ardu. Oh, ini sendok yang bikin Habib Umar ketawa nih. Habib Umar ketawa sama Kiai Jamil. Apa gimana Jamil? Saya bercanda sama Kiai. Ini. Itu Habib Umar ketawanya benar-benar indah loh waktu itu. Jadi ada salah satu pernikahan putra dari Habib besar juga di Tarim. Kami saat itu sedang di Tarim, diajak menyaksikan pernikahan agung itu. Dan ruangan itu terbatas. Habib Umar di pojok sebelah sana. Saya sama Kiai berdua. Datang nih teh nih. Nah kebiasaan ngasih teh di sana itu ada sendok kecil di tehnya itu. Saya Sri Mulatan sama Kiai Yusuf gitu. Kiai gitu. Minum teh kemudian sendoknya kena mata gitu. Ternyata diperhatikan sama beliau, sama Habib Umar, ngakak, masya Allah. Dari jauh Habib Umar ketawa ngeliat kami berdua, masya Allah. Tertawanya guru ya Allah Akbar. Oke. Ya kita lanjut. Jadi kalau ada goncangan apapun jadiin standar idza rujjatil ardu rajja sebagai standar. Sehingga goncangan itu tidak akan sanggup menggoncangkan Anda. Goncangan yang harus kita pikirin ketika kita masih sadar di dunia ini itu cuma satu, goncangan iman, turbulensi iman. Masalah ini bisa nyalakain iman saya enggak? Kalau masalah ini nggak bisa nyalakain iman saya, tenang aja. Tapi kalau sampai masalah mencelakakan iman saya, nah kalau begini mas saya duit setan dah Pak Ustadz. Nah berarti masalah itu. Tapi kalau masih belum, sudah insya Allah lah. Oke. Wabus satil jibalu basa. Dan gunung-gunung dihancurkan sehancur-hancurnya. Di sini ada tafsir sederhananya futtitat. Apa
apabila gunung-gunung dihancur leburkan. Fakanat haba'am mumbasa, maka jadilah debu yang berterbangan. Gubar nih bahasa Arab buat apa? Badai pasir ya. Fakanat haba'an gubaron, berupa debu. Ya. Mumbasan muntashiran. Nah ini ya. Wa idza asaniya badalun minal ula. Bisa badalun, bisa faslun, bisa kemudian nanti apa? Bahsun. Nah, coba ntar di dalemin ini. Kan idza pertama nih. Oke, idza pertama kan idza waqa'atil waqi'ah. Dijeda sebentar oleh Allah. Untuk kita narik napas, karena Allah mau cerita tentang posisi idzanya kayak gimana sih, kan begitu? Betul nggak, Pul? Hah? Ente sastra Arab nih, Mesir. Menjelaskan idza itu, ketemu nih pada idza rujjatil ardu rojja. Habis itu udah nggak ada idza lagi. Wabusatil jibalu basa, fakanat haba'am mumbatha. Dia jadi apa ini? Secara i'rabnya, dan mendalami ini nanti akan membuat kita itu menjadi memahami peristiwanya. Jadi ada pendalaman materi, kira-kira begitu. Kalau kita guru nih ada pendalaman materi. Nah, pendalaman itu didalemin. Dan nanti Allah masih meluaskan kosakata waqiah ya. Keren tuh waqiah yang di surah Al-Haqqah, keren banget tuh. Yauma idzin waqa'atil waqiah. Wah, itu kalau kita sholat pakai Al-Haqqah itu, apalagi subuh. Coba deh, sebagai penutup kita buka Al-Haqqah. Langsung ketemu ayat 15 saja. Tapi harusnya jangan 15 ya. Karena dari Faiza Nufikha ya. Bacanya dari Faiza Nufikha ya. Ya, perhatikan ya. Faiza nufikha fis suri nafkhatun wahidah. وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ. Indah kan? Indah ini. Saudara apalin sambil dilihat ayatnya. Terus jangan sholat di Masjid Nabawi. Ayo ikutin saya. Kita apalin surah Waqiah. Ayo, mana suaranya? Surah Waqiah, dilihat ayat per ayatnya, hatamin terjemahnya, hatamin tadabburnya, kemudian pilih musola kecil, jadi imam di sana, untuk memastikan kita berdua di hadapan Allah, bacanya Al-Haqqah, tapi dalam posisi kita bukan cuma hafal, kita mengerti. Ya, kita baca bareng-bareng, ikutin saya, barengin aja. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ
وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. Berasa ini saya ngaji ini berasa. Jangan bilang kita semua punya masalah masing-masing, punya berat masing-masing. Tapi betapa kalau kita lihat, kita kalau ada di kondisi surah Al-Haqqah, udah nggak bisa mikir urusan kita udah. Dan yang membuat saya senang, ya ternyata saya masih bisa bertasbih, subhanallah. Artinya apa ya? Artinya masih hidup.
masih hidup bos. Dan similarity-nya ya, similarity-nya surah Waqiah dengan Al-Haqqah, Anda bisa temui itu. Misalkan kosakata innahu laqur'anun karim. Di sini innahu laqaulu rasulin karim. Ada tanzilum mir rabbil alamin. Ada fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Di sini fala uqsimu bima tubsirun wa ma la tubsirun. Dan ujungnya fasabbih bismi rabbikal azim. Ini yang saya sebut bahwa ini Quran punya kosakata tuh kita terus dikembangkan dan dikuatkan. Kalau kemarin kita bicara misalkan di suratul Waqiah, idza waqa'atil waqiah. Di sini apa? Fa yauma idzin waqa'atil waqiah. Ada ditambah dengan fa yauma idzin. Dan seterusnya. Nah, sempetin. Saudara-saudara semua sempetin. Nanti saya akan kirim juga satu audio pengantar Waqiah. Nah, sebelum nanti kita lanjut pembahasannya. Nanti ada yang menarik nih. Ada yang menarik bahwa mungkin kita bisa jadi ashabul yamin. Ya, naudzubillah jangan sampai menjadi ashabul shimal. Nanti ada yang disebutnya al-muqarrabun. Tapi bisa nggak kita menjadi al-muqarrabun? Jadi kita yang bukan barisan para nabi dan rasul, bukan siddiqun, bukan syuhada, gitu. Tapi bisa nggak kita? Ternyata peluangnya ada. Padahal kalau kita lihat tafsir-tafsir, dan saya udah ubek-ubek mana aja tafsir itu, posisi ini 3 gitu. Ini kalau muqarrabun ini VVIP-nya gitu. Tapi ternyata bisa. Nanti ada kosakata kan, nama Allah minan nabiyyin. Kita bahas di waktu yang mendatang. Nah, coba sisakan nanti setelah hari ini nyeruput kopi, nyeruput teh. Kasih catatan-catatan. Ini kemana nih? Kata Ustadz Yusuf dari mulai Ar-Rahman, bahkan dari Al-Qamar, bahkan dari An-Najm. Coba ada apa nih dari An-Najm nih, ada apa? Liatin, jalan. Terus liatin. Masuk kemudian Al-Qamar, masuk Ar-Rahman, baru masuk Al-Waqiah. Jadi buatnya laki-laki, lakuin tuh yang saya bilang. Gak apa-apa, gak sholat subuh di Masjid Nabawi. Sholat aja di musola masing-masing. Jangan lupa malamnya bikin pisang goreng. Terus bawa kopi. Supaya jamaah masjid sekitar atau musola sekitar Anda redok di imamin Anda. Gue nandain tuh kalau si Anu yang dari Daku ngimamin, kita dapat pisang goreng. Dapat kopi gitu. Jadi ente mau ngimamin pakai Waqiah penuh juga nggak diomelin. Kan beberapa masjid saya naik pakai sabis aja udah dianggap panjang itu. Buset, bacanya sabis. Sabis aja panjang. Biasanya bagaimana? Ya ina lah. Tapi begitu kita bawa duit, gitu, bawa pisang, kita malah dinanti. Kok ngimamin lagi nih gitu. Karena ente penting nih, ente penting menjadi imam, ente laki-laki ya, atau ya di sholat sunnah ada pilihannya. Sholat sunnah berhadapan dengan Allah, bacanya bacaan tadabbur, lihat tadabbaru. Allahu Akbar. Baru bismillahirrahmanirrahim aja tadabbur. Wah, jadi jangan sampai gini ya, jangan sampai kita sholat dari kecil nunggang-nungging, tapi kita nggak pernah ngalamin yang namanya nangis, yang namanya gembira gitu, lompat-lompat gitu. Kan nggak harus selalu nangis ya, maksudnya gembira gitu loh, karena ketemu janji Allah. Ini jangan sampai nggak ngalamin, jangan sampai nggak ngalamin sholat yang intuitif gitu.
Sholat tuh intuitif itu. Dari mulai takbir aja, kalau ngeliat sahabat-sahabat tuh dari mulai wudhu aja pada gemeter tuh. Oh kita nggak bisa begitu ya? Bisa. Kalau lagi meriang gemeter loh wudhu. Dinginan. Allahumma arhamna. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Ya Rabb. Ya Allah. Amin. Ya, pertemuan mendatang kalau Allah izinkan kita nanti mulai dari wa kuntum azwajan salasa. Ini jadi alat ngecek. Kita ini dari sekarang harusnya udah paham kita di mana nih. Wa kuntum azwajan salasa. Dan hebatnya nanti 2:1. Harusnya kesempatannya lebih banyak daripada kita masuk ke ashabus shimal. Karena kita bisa masuk ashabul yamin sekaligus bisa masuk al-muqarrabun insyaallah. Terima kasih atas kehadirannya dan mudah-mudahan keberkahan ngaji kita ini ngefek kemana-mana, termasuk ke lembaga kita Darul Quran dan semua aktivitas kita insyaallah, dan mudah-mudahan Allah menerima sebagai ibadah dan amal soleh kita semua. Silakan berdoa lagi sebagai penutup, doa masing-masing saja. Doa keperluan pribadi, keluarga, jangan lupa selipin buat lembaga. Silakan. Ambil we. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina. Kiai Jamil Kiai Sain Tarmizi berdiri di tengah. Kita salam-salaman. Sallallahu ala